Hello, welcome back with me in my podcast. Welcome to Dari Diary. Halo Paus dan tim, semoga hal baik selalu menyertai kalian. Terima kasih banyak, semoga hal yang baik kembali padamu juga. Terima kasih banyak kalau cerita ini nanti dibacakan, karena aku emang berniat kirim cerita ini ke mas-mas Jawa itu, biar dia tahu kalau aku se-excited itu sama kisah ini. Dan karena ternyata dia adalah trico kamu, Paus. Waduh, siapakah dia? Oke, cerita ini berawal dari aku iseng follow Instagram dia yang private itu. Seminggu lebih baru aku di follow back. Instagram dia gak ada yang aneh-aneh, tipe-tipe cowok green forest banget. Awalnya dia cuma nonton story Instagram, lanjut nge-like story Instagram, udah salting salto aku ini. Tiba-tiba dia reply story Instagram aku yang tentang buku, lanjut deh ke DM Instagram. Chatnya biasa aja, tapi di aku gak biasa, huhu. Dia minta pindah ke WhatsApp, tapi udah dikasih nomor, gak ada chat masuk dari dia. Awalnya aku positif, mikirnya dia sibuk atau lagi istirahat, capek kerja, tapi kok lama-lama makin slow respon. Aku balesnya gak sampai 5 menit, dia balesnya paling cepet 5 jam, bahkan sampai sehari us. Belum mekar nih bunga, udah layu aja. Tapi yang bikin aku ragu, dia tiap chat selalu pakai emoji, kayak bertanya-tanya sendiri. Ini dia niat gak niat sih chatannya. Aku ngerasa chatan kami gak dua arah. Aku sendiri yang nyari topik, tolongin aku. Bilang ke masteri kamu itu kalau kalem jangan kalem banget. Aku overthinking sendiri. Masa chat aku belum dibalas udah bikin story WhatsApp? Sopankah begitu? Mas-mas itu temen pacarnya kembaran aku. Dia 2 tahun di atas aku umurnya. Aku suka karena kami punya kesamaan dari suka buku, dari tontonan YouTube, dan suka ngebahas politik. Paus, aku gak tahu cara bilang ke dia kalau aku sangat semangat kenal dia. Kalau aku bikin story dia masih suka reply, tapi habis dia balas dia ngilang lagi. Dan aku baru tahu pacar kembaran aku kadang membagikan story aku ke dia, padahal sebelum itu dia udah lihat tapi responnya gak ada. Maaf ya mas kalau kamu risih, tapi sekarang aku udah nemu jawabannya kalau aku bukan orangnya. Makasih ya mas udah meromantisasi cerita ini, walau cuma aku yang kagum sendiri. Aku gak nyangka perasaan ini cuma tumbuh sampai di sini. Gak sebesar yang aku kira awalnya, karena aku harus berhenti sekarang. Kisahnya udah karam duluan, karena aku gak sanggup mendayu kapalnya sendirian. Maaf ceritanya kepanjangan, Pau. Sumpah ini lagi musim gak sih? Gak tahu ya, karena kalau dari DM kalian dan juga komentar tuh suka banyak yang bilang ke aku dan aku baca kalau lumayan yang lagi berada di keadaan kayak gini. Kita seperti dalam pendekatan dengan seseorang, tapi ternyata gak jadi. Ternyata bukan pendekatan. Ternyata cuma kita yang lagi berusaha dekat sendirian. Astaga, itu gak enak banget rasanya. Untuk kelihatan excited sendiri, kayak kita pun bisa dengan sadar ngerasa kalau kita lagi kecintaan sendiri. Paham gak sih? Itu gak enak banget. Gak enak. Di satu sisi kita gak suka digituin, gak suka kalau dia balesnya lama, gak suka dia terlihat gak terlalu tertarik sama kita. Tapi di sisi yang lain kita ngerasa gak ada hak juga buat gak terima. Asli ini tuh malesin banget loh. Keadaan yang gak kita suka tapi juga gak bisa kita tinggalkan, karena di dalam keadaan itu ada dia. Kita suka dia. Itu penyebab dan masalahnya. Kupikir sekalilah kita ada di dalam keadaan yang semacam itu, ketika kita gak dapat feedback yang setara, seperti yang tadi dari satu ini ceritakan. Kita balasnya 5 menit, dia balasnya paling cepat 5 jam. Dan gak tahu kenapa kita gak bisa nahan diri untuk balas cepat, ya gak sih? Gak tahu, ini mungkin aku doang kali ya. Aku suka gitu soalnya. Kalau udah suka tuh kayak gak bisa.
kalau slow respon. Sedih sih, karena mulainya di tempat yang sama, tapi setelah dijalanin, jadi cuma aku yang kelihatan naksir. Semakin didekati, dia semakin jauh. Semakin kita menyukai. Kalau udah suka tuh kayak nggak bisa. Kalau slow respon, sedih sih, karena mulainya di tempat yang sama, tapi setelah dijalanin, jadi cuma aku yang kelihatan naksir. Semakin didekati, dia semakin jauh. Semakin kita menyukai dia semakin terasa kayak gak nyaman sama kita. Sedih kan? Tuh sedih tahu. Perasaan sedih yang gak bisa nyalahin siapa-siapa. Ya, bukan salah dia kan kalau ternyata gak menemukan yang dia cari di kita. Meskipun terhadap dia, kita merasa udah menemukan semua yang kita cari, semua yang kita butuhkan, dan semua yang kita inginkan. Tapi mau gimana? Kalau di mata dia, kita banyak kurangnya. Mungkin benar ya adanya beberapa kapal memang diciptakan untuk berhenti berlayar.